Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu dengan Bu Dewi di pembelajaran tematik kelas 6. Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa agar kita dimudahkan dalam belajar. Bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti doa bersama ini. Berdoa dimulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, kita akan mempelajari yang pertama tentang manfaat pelestarian hewan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana membuat kesimpulan dari laporan hasil pengamatan. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari karakteristik kehidupan politik di wilayah ASEAN. Nah, anak-anak, tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, anak-anak, apa yang terjadi dengan hutan apabila dijadikan perkotaan? Nah, jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air akan berkurang, serta akan meningkatnya ancaman banjir serta longsor. Juga akan terjadi kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Lalu, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Ya, hewan-hewan yang ada di hutan akan terancam punah karena hilangnya habitat mereka. Dan di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jika hutan telah musnah, maka hewan-hewan tidak memiliki tempat hidup sehingga akan punah. Lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi ini habis? Nah, hutan selain berperan dalam daur air juga berperan di ekosistem menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen berkurang, sehingga kadar karbon dioksida di udara terus meningkat, yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Nah, anak-anak, sekarang kita di pembelajaran 1 dari muatan pembelajaran IPA kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 tentang pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar tidak punah, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Juga menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan? Beberapa penyebab kepunahan hewan atau tumbuhan antara lain sebagai berikut. 1. Karena ada perburuan liar. Yang kedua, ada perdagangan liar dari hewan-hewan atau tumbuhan yang ada di hutan. Kemudian, pembalakan liar atau penebangan pohon secara liar. Kemudian, terjadi kebakaran hutan. Lalu, terjadinya pembangunan pemukiman yang tidak terkendali. Serta yang terakhir, hewan itu dianggap sebagai hama sehingga ia diburu dan dimusnahkan. Nah, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan? Yang pertama, kita harus memahami pentingnya pelestarian hewan, seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Yang kedua, kita harus membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Dan yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Nah, bagaimana cara-cara pelestarian hewan dan tumbuhan itu? Yang pertama, pelestarian in situ.
pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya, seperti suaka alam yang berupa cagar alam, yaitu merupakan kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan yang khas di suatu tempat. Kemudian dengan suaka margasatwa, yaitu kawasan suaka alam yang digunakan untuk merawat dan mengembangbiakan hewan yang sudah terancam punah. Lalu yang kedua, dengan kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Lalu yang kedua adalah pelestarian ex situ. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya, yaitu dengan cara rehabilitasi, penangkaran, dan budidaya tumbuhan. Nah, anak-anak, tugas kalian yang pertama adalah kalian mencari mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan, lalu apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Nah, tentunya kalian setelah mempelajari dan mendengarkan keterangan tadi, kalian dapat menjawabnya. Selamat mencoba! Nah, anak-anak, sekarang kita di muatan pelajaran Bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 mengenai simpulan dalam teks laporan. Nah, tentunya kalian masih ingat, simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Kamu dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Nah, sekarang yuk kita sama-sama membaca mengenai ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Kemudian, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, ini adalah merupakan teks laporan hasil pengamatan. Kita sudah membacanya dan terdiri dari 3 paragraf. Nah, anak-anak, sekarang di tugas kedua, setelah membaca teks laporan hasil pengamatan tadi, kalian dapat membuat atau mencari kesimpulan dari bacaan tadi. Nah, jangan lupa kalian harus menggunakan kosakata yang baku. Selamat mencoba ya. Nah, anak-anak, sekarang kita di materi muatan pembelajaran IPS kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 mengenai kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah berdirinya negara tersebut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas. Perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, kita simak sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mulai dari negara kita, Indonesia. Nah, Indonesia mempunyai ibu kota DKI Jakarta.
Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya juga presiden. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa resminya adalah Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mata uang rupiah. Nah, anak-anak masih ingat dengan lambang negara Indonesia? Ya, adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ini terletak pada dada burung Garuda. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini terletak di bawah perisai burung Garuda. Nah, tentunya kalian memahaminya bukan? Nah, sekarang kita ke negara tetangga kita yaitu Malaysia. Malaysia mempunyai ibu kota Kuala Lumpur. Kepala negaranya Yang di-Pertuan Agong. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya adalah tanggal 31 Agustus 1957. Bahasa resmi Malaysia adalah Melayu. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Mata uangnya adalah ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan atau yang disebut Yang di-Pertuan Agong, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Sekarang kita ke negara berikutnya yaitu Singapura. Ibu kotanya adalah Singapura. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan tanggal 9 Agustus 1965. Bahasa resmi dari Singapura adalah Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Dengan mata uangnya adalah dolar Singapura. Singapura merupakan anggota negara-negara persemakmuran atau Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Lalu kita ke negara berikutnya yaitu Thailand. Ibu kotanya adalah Bangkok. Kepala negaranya adalah Raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resmi Thailand adalah Thai. Lagu kebangsaannya adalah Pleng Chat Thai. Mata uangnya adalah Baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh Raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh Raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Berikutnya adalah negara Filipina, dengan ibu kotanya adalah Manila. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden. Hari kemerdekaannya tanggal 4 Juli 1946. Bahasa resmi dari Filipina adalah Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang dengan mata uangnya yaitu peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Lalu kita ke negara berikutnya yaitu Brunei Darussalam dengan ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Kepala negaranya adalah Sultan. Kepala pemerintahan juga Sultan. Hari kemerdekaannya yaitu 1 Januari 1984. Bahasa resminya Melayu. Lagu kebangsaannya adalah Allah peliharakanlah Sultan. Mata uang dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasehat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Lalu negara Laos, ibu kotanya Vientiane.
Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949. Bahasa resmi Laos. Lagu kebangsaan Peng Sat Lao. Mata uang KIP atau KIP. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Nah, anak-anak, masih ada 3 negara lagi yang belum kita bahas di sini, yaitu negara Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Nah, kalian bisa mencari informasinya sendiri ya. Kalian bisa membuka literatur yang ada atau dari internet. Selamat mencoba ya, nak. Oke, anak-anak, sekarang tugas ketiga. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu mempelajari informasi tadi, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Nah, sekarang perhatikan contoh dari Bu Guru ya. Nah, ini diagram Venn-nya. Ibu akan membandingkan negara Indonesia dengan negara Thailand. Kehidupan politiknya bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik, sementara bentuk dari negara Thailand adalah kerajaan. Indonesia, kepala negaranya adalah presiden, sedangkan Thailand, kepala negaranya adalah raja. Kepala pemerintahan di Indonesia juga presiden. Sementara itu, kepala pemerintahan di Thailand adalah Perdana Menteri. Indonesia pernah dijajah 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Sementara itu, negara Thailand tidak pernah sama sekali dijajah. Nah, di bagian tengah kita akan mencari persamaan antara kedua negara ini. Negara Indonesia dan Thailand sama-sama pendiri ASEAN. Sistem pemerintahan kedua negara ini adalah desentralisasi, yaitu sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Nah, anak-anak, bagaimana? Tentu kalian bisa menjawabnya, bukan? Selamat mencoba. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Pesan Ibu, tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.